Dasar gembul. Mano nak nikmat jalan ini? Tuh di bagi ngorok. Ih, bau ninya. Bener-bener si gembul tuh. Bawa pabrik udah lagi itu, lagi bawa limbah ya. Aku kempesin antar dia tuh. Pokoknya ini siang ini udah usah kasih makan dia. Apa kalian tuh? Mau di jalan apa? Makanya sebelum pergi tuh minum Aldimo. Antimo gembul. Oh, Tinamu itu dia maksud aku. Astaga. Dah. Ayo login. Dipukul aja. Login guys. Ayo gacer yuk. Pukul aja. Undang. Ayo, invite. Menjum. Ayo. Woi, belok. Ayo. Ibu. Alhamdulillah baik. Kita sama teman-teman. Ya Bu. Selamat juga ya. Ikutlah Bu. Soalnya aku kangen nian sama pindang patin Ibu. Wah, modalnya itu. Kakek ibu masak ke pindang patin khusus untuk Budi. Ya Bu. Rin. Oh, bayu. Ayo masuk kita. Oh iya Budi. Apa? Ongkos mobil tadi belum bayar. Astaga, bayar. Awas Lan, tuh belakang kamu ada sniper nembak. Dia singitan di balik drum. Gua hampir mati, Cuk. Awas nah, di belakang kau ada musuh. Astagfirullah Lan, bantu ya aku woy. Payah kamu nih Lan. Si Juli tuh naik. Bengong we di buri. Kayak sambut menunggu sungai. Aduh, sabar. Aku kehabisan peluru. Nah, sini nah kau itu kalau kehabisan peluru. Aku bagi nah peluru aku. Banyak sini. Kalau mau, peluru aku juga banyak. Sabar, bentar. Bagaimana, oi? Ya kau tuh sini, Cuk. Ngendok Juli. Aduh, bentar. Pate aku. Kalah ini kalah. Bu, Kak Ilham mana Bu Lah libur kan Bu? Iya, Mana dia Bu? Kok ada kerjaan sih? ya soalnya kakak suatu. Kalau Udah. liburan ini pastilah di tempat tetangga. Si Siti, ponakannya Pak Arya, kan nak nikahan. Nah, mungkin kakak kau pastilah ke situ. Oh, Iya. Kak Siti, Mbak Siti. Iya. Mana nih? Kira-kira boleh dari kakak ke sana Bu? Oh, tentu boleh. Ajak baik sama itu Budi sama si Riri. Siap Ibu Komandan. Ih, jahil loh. Bos. Nih bos. Lain ya, mana anak kuliahan? Iya, lagi libur saya, Bos. Iya nih, lagi libur semester soalnya. Oh, enggak ambil LSP ya bos? Enggak, males. Enggak Ayo, mulu. Bos. Bosen. Nah, mending slot. Dapat cuannya enggak? Cuan, Bos. Acer bos, slot. Bu, kopinya satu ya. Hai Arif, apa kabar? Baik.
kamu baru pulang kuliah ya? Atau kamu lagi liburan? Kok tumben kamu pulang? Ya lagi pengen balik be. Kamu keberatan? Tidak. Aku malah seneng kalau kamu pulang. Kan aku jadi bisa nemenin kamu liburan ke sini. Sepertinya kenikmatan kopi itu udah menjadi candu ya untuk kamu. Sampai-sampai aku aja dicuekin. Aku juga suka kopi, tapi aku lebih suka kalau kopinya dicampur creamer atau susu juga dari sini. Gimana gitu? Oh, pesan be sama ibu. Bos lah tahu kan kalau Siti nak nikah. Gimana bos? Kalau Siti sudah nikah, otomatis mata pencarian kita nih bakal hilang. Ya, gimana bos? Ada kalian ini. Kakak udah pada ngopi. Kok masih on be sih? Sorry bos, sorry. Santai dulu ngapo? Aku kan baru nyampe. Besok bela kita bahas. Oke bos. Via. Bisa tunda dulu nggak sih ngomongin Mbak Sitinya? Kamu nggak lihat ya kita lagi kangen-kangenan. Ya, ada yang kangen nih. Ada yang halo nih. Halo Bandung. Sudah. Besok baik kita bahas nikahan Siti. Aku balik dulu lah. Aja termuka. Siap Bapak bos. sama mama aku. Boleh sudah. Oke. Jadi bos. Yoi. Ya, pulang. Ya. Ditinggalin. Emang enak. Ya. Kasihan deh lo. Ini kok balik juga. Cepat. Ini rambut gini. Dah. Mas Ngab, dari Mbak Siti ya? Iya, kapan kamu sampai? Tadi siang sih, terus aku juga baru dapat kabar dari ibu katanya Mbak Siti nak nikah. Ada ya di rumah? Aduh di sana Mbak Sitinya. Ada bapak Zano, ada abang yang Mbak Siti, sama ada Arya nak ngurus tentang kawin. Majulah ke sana lah. Hai Rin, apa kabar? Baik, Mas. Udah lama ya nggak lihat muka kamu. Iya deh, katanya yang lama udah ketemu tapi chatnya lancarnya jalan tol. Apaan sih? Mandi lu ah. Mau. Woi, Mul. Gembul, kita tinggal ya. Dadah. Tunggu. Ada, kita main lagi yo. Oke? Kakak ke rumah kasih dulu. Oke? Pelan-pelan dong. Ngapa? Baru sedang ngejar motor. Ya iyalah ada masalah. Kau tidak lihat apa? Kau tidak nyerempet kawan aku ya? Tidak lihat apa di sekeliling Nina? Banyak anak-anak, bahaya tak ada? Sudah Rin, udah sudah banyak masalah ini. Maaf deh kak ya, kalau misalkan kami soalnya kami tidak pengen kalau misalkan kampung kami di sini tidak aman. Stefan. Rika. Kak, Ini Rika ya? Iya. Sekarang. Kapan nyampe? tadi siang Pak, Rika juga ada ngajak kawan juga sih, ngajak Riden sama Budi. Katanya mereka bosan di kota, mainnya di mall terus. Wah, jadi rame dong rumah kita. Iya, pasti. Yang betah ya di sini. Ya Pak, pasti betah Pak. Ya pastilah, secara kan masakan emak aku kan lemak. Iya. Sini main ngobrol. Dalam dulu Pak. Oke, siap Pak. Tadi kamu dari mana? Oh, iya tadi bawa. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah Rika, apa kabar? Baik. Baik. Gimana sekolah? Semua Aman. Nilai rapor? aman lah pasti. Naik kelas dah? Pasti dong. Baru ketemu lah cecetan baik. Dia apa ini? Temannya Rika ya? Oh iya Mbak, ini kenalin, ini namanya Ririn, dia kalau di sekolah. Oh, tahu kenal juga Ririn. Ini yang namanya Ririn. Manis ya wong ya. Pas baik tadi bilang sama cepet-cepet balik. Kok bisa? Ya bisa lah. Tadi kan ada Ilham, terus ada Bidir ini. Nah si Ilham tadi gantiin lampu ruang tengah ini. Terus si Bidir ini tadi nak jodohin si
si Ilham sama suami Arif. Tapi Ilham nolak kok. Mbak. Cie, penasaran. Jadi itulah. Lanjutin deh ceritanya. Lanjutin lah Mbak. Habis ini tidur. Terus cak mana Mbak emang ceritanya? Tadi tuh si Ilham dijodoh ke sama Santi. Kebetulan sama tamat SMA juga, baru tamat SMA juga. Nah, tapi si Ilhamnya nolak kok. Pasti nolak sih dia, soalnya tahunnya Mbak pas ulang tahun itu paling galak nih jari-jari. Terus Mbak, kok bisa Mas Ilham sebenarnya? Katanya dia lagi pengen deketin temen dekatnya Rika, namanya Ririn. Satu kali jadi lagi. Kira-kira nggak pakai warga dah Pak? Yo, tidak lah, ini kan sudah jadi tradisi kita. Mana ada warga yang masih keberatan. Kalau aku sih cak mana bagus juga ya Pak. Soalnya kan Bapak lah tunjuk jadi Bapak. Ya, kan Siti aja. Jadi percaya ke Bapak deh. Untuk pelaksanaan kaget, tradisi kaget kita minta Ilham untuk memimpin warga. Biar dia bisa merangkul anak-anak untuk kampung kita ini supaya bisa melok melestarikan budaya leluhur kita. Nah, cak mana bagusnya deh Pak. Aku ngikut deh. Kenapa, Bun? Ada apa kau nih? Harus ketakutan aja tuh kau nih. Napas dulu. Kenapa, Bun? Astagfirullah. Lagi dulu. Cerita dulu. Lagi dulu, aku napas dulu. Sabar. Jadi, itu tuh nah. Di sungai itu nah. Sungai itu ada apa? Ada apa sungai itu? Ngapa sungai itu? Jadi saya ini ceritanya. Oh iya Teh. Nah kemana kalian tuh? Pernah nggak sungai? Kalian merah payu. Kakak. Bye. Kita mati di sungai hari ini. Kak, apa dia itu Kak? Astagfirullahaladzim. Dek, pegangan dulu. Pegangan sama-sama. Dek, 1, 2, 3. Kira-kira apa itu ya? Nah, aku udah tahu Nek. Soalnya kemarin terakhir kali aku lewat sama bapak aku di sana sih nggak ada apa-apa ya. Jangan penunggu sungai itu tuh. Mana mungkin ada penunggu sungai? Ada puluh kali. Iya. Apa ini? Kau ngapu? Kocak abis dikejar setan ini. Kalian dengar lagi? Suara apa? Apa lagi? Kau dengar apa? Dengar. Kalian dengar? Suara apa lagi? Apa sih? Apa itu? Gila apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami cuma ingin menangkap ikan. Hanya ingin menangkap ikan. Benar Pak? Apa kalian yang sudah merusak tempat tinggal saya? Kami tidak tahu Pak. Kami hanya ingin menangkap ikan Pak. Saya lihat kalian suka pakai setrum dan hutan. Kalian sudah merusak alam dan sungai ini. Kalian tahu apa akibatnya? Ampun Mbak, kami tidak berhasil untuk busuk sungai ini Mbak. Benar Mbak? Kalau saya lihat kalian masih mau merusak sungai ini, kalian akan menerima kutukan yang akan selalu menghantui kalian dan keluarga kalian. Hidup kalian akan menderita. Apa itu yang kalian inginkan? Mbak, kami tidak ingin dikutuk Mbak. Kami mohon kebiasaan Mbak. Kita kabur. Jadi bos, cak mana lah soal tradisi Bekarang ini? Masih be, mereka ngadu acara cak itu. Iya bos, padahal acara kayak itu kate faedahnya. Kenapa lah dia ada ke? Kita harus melakukan sesuatu untuk menggagalkan tradisi itu. Kita dah acak lagi nangkap ikan dengan bebas. Duitnya tuh yang sayang nah untuk kita berjudi tuh lah. Benar itu yo. Tapi cak mana caranya kita bisa gagal ke tradisi ini? Cak kalian tahu tuh lah kan, wong di desa ini nih sangat menghormati Bekarang. Apa rencana kita Jo? Ada saran enggak? Kita cak ini be, buat pencegahan. Caranya bos? Takut deh. Wow gitu.
Nah, Boleh juga. kebetulan bos, tadi pagi kami bertemu dengan penunggu sungai. Entah itu wong gilo atau apa yang nunggu di pinggiran sungai itu. Nah, pas nih ya. Pakai kejadian itu be untuk senjata kalian. Boleh bos, setuju bos. Kita harus sebar ke rumor itu. Kalau airnya nih lah tercemar, berbahaya nak digunakan. Gimana lah? Nah, dengan begitu, wong-wong akan takut. Wih, yang bagus. Iya nih, mungkin ini satu-satunya cara untuk menggagalkan tradisi bekarang itu. Boleh. Kita harus ubah tradisi bekarang ini. Nah, itu ide bagus. Tapi kita jangan sampai ketahuan oleh wong-wong lain. Karena kalau kita ketahuan, ya kita tuh lah kan yang saroh. Ya bener gak bos? Sip. Iya begitu. Hai semua. Hai Azra. Azra nih bisa jadi alat yang sempurna untuk rencana kita. Yuk, kita bikin heboh ya. Jadi, pacalah bikin apalagi tidak. Keluarga pasti akan kesana. Tapi bagaimana caranya? Kita mulai cerita soal penunggu nah yang marah sama kita. Kalau Azra yang ngasih tahu ke penduduk, pasti akan percaya. Apalagi dia kan kalau nyampe bumbu-bumbu penyedap. Arif gitu sih kan jadi jatuh nih. Kok bisa? Ya bisa lah, orang kamu aja ngehindar. Mana aku menghindar? Aku nak ke toilet. Bantuin. Gara-gara kamu, Ki. Rok saya kan jadi kotor nih. Wah, kok aku? Coba kamu nggak menghindar, nggak bakal jatuh. Jadi, kamu mau apa? Kamu mau bantuin Arif nggak? Dalam hal? Nah, kan Arif nggak seneng tuh dengan tradisi-tradisi kuno itu. Jadi kita ini pagi tadi ketemu dengan penunggu sungai pas kami nangkap ikan. Hah? Hantu? Ini bantu kami sebar cerita tentang penunggu hantu sungai yang marah gara-gara sungai kita tercemar. Tercemar? Cuman sebarin berita itu doang. Itu hoax apa real? Real dong. Lah, wong kita nih lah yang ketemu sama hantu tuh. Apa iya? Emang boleh? Kau bumbu-bumbu dikit. Omong baik kalau ada penampakan di sungai kemarin. Nah, sungai itu airnya gak acak lagi digunakan. Ini merupakan pertanda yang buruk. Oke, itu sih masalah kecil. Apa sih yang gak buat untuk AA Arif? Menyala aku. Assalamualaikum Pak RT. Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa kalian pagi-pagi datang ke rumah saya? Ini Pak, mereka ini, anak-anak ini bilang mereka kemarin melihat penunggu sungai Pak. Penunggu sungai itu katanya muncul dengan wajah yang marah Pak. Apa benar? Siapa yang melihatnya? Saya Pak. Saya, Bara, Saka, Sina dan Pania Pak. Kami mau berenang ke sungai Pak, tapi kami melihat hantu. Ini masalah serius. Kita harus memastikan apakah benar terjadi. Apakah di antara kalian pernah mendengar atau melihat tentang kabar ini? Benar Pak. Benar Pak. Nah, kami kemarin bertemu dengan penunggu sungai itu. Benar Pak? Benar. Kemarin dia bilang akan mengancam kita, memberikan kutukan kepada kita semua kalau masih merusak sungai Pak. Wargaku sekalian, kita semua sudah mendengar tentang kemunculan penunggu sungai. Anak-anak yang sudah melihatnya, penunggu sungai tersebut marah karena kita telah merusak sungai tersebut. Mungkin
Ini adalah pelajaran untuk kita dan teguran karena sungai kita itu sekarang sudah mulai kotor. Banyak yang membuang sampah sembarangan dan mencari ikan dengan cara yang rusak. Bukan cuma sampah, Bu. Air itu sudah tercemar dan sangat berbahaya untuk digunakan. Betul. Kalau begitu, tradisi bekalan kita tiadakan, Pak. Benar, Pak. Tiadakan. Nah, Pak, kebetulan kamu sudah datang. Pak, kamu kan sudah ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Pokoknya aku tidak setuju. Yo, kami juga tidak setuju. Yo kan kawan-kawan? Yo, kami tidak setuju. Kamu nggak ngerti apa? Kalau penunggu sungai akan marah kalau ikan-ikannya ditangkap secara bebas. Ingat kalau kau masih meneruskan kegiatan ini, aku yang pertama yang akan menentangnya. Pak! Sabar semua. Baiklah kalau begitu, hal ini akan saya sampaikan kepada perangkat pemerintahan dan para tetua adat. Wargaku sekalian, silakan kalian pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing. Nanti saya akan infokan bagaimana selanjutnya. Iya Pak, kami tunggunya, jangan tidak Pak. Tidak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, tunggu Pak. Jangan Pak. Izin Pak RT, boleh ngomong bentar Pak RT? Boleh. Nah, jadi kami di sini nih untuk meneliti sungai itu apa benernya Pak? Sungai itu tuh adonnya limbahnya apa tidak? Itu sih Pak. Idenya bagus itu. Bagaimana caranya Ham? Jadi cak ini Pak RT, aku bakal minjam peralatan laboratorium sama Pak Soleh. Nah, kami nak ngecek beberapa titik itu bakal kami ambil sampel untuk ngecek kadar pH, kadar oksigen dan limbahnya Pak. Oke. Kami juga bakal ada pengambilan dan pencatatan lokasi waktu buat sampel lagi supaya biar ada bukti sama dokumentasi foto sama video juga sih buat ada bukti yang kuat. Itu sih Pak. Wah, keren itu. Baiklah kalau gitu nanti saya buatkan surat pengantarnya ya. Di sebuah dusun yang bersahaja. Assalamualaikum Pak. Salam kapan Ham? Baik Pak. Gini Pak, kami bawa sampel air dari sungai Pak. Katanya sungai ini tercemar Pak. Jadi, kan itu. Nah, jadi kita mau teliti Pak buat membuktikan apa air ini tercemar. Beneran atau tidak? Kita sudah lihat ini airnya cukup bening ya. Nah, kalau bening ini secara kualitas fisik ya saya menduga tidak terjadi apa-apa. Cuma kita buktikan secara fisik ya, secara kimiawi juga atau secara biologi. Nah, secara fisik itu sudah dari warna, kemudian secara kimiawi nanti kita coba mengukurnya menggunakan kertas pH meter dan menggunakan namanya DO meter. Gampang kok membuktikan bahwa ini tercemar atau tidak. Coba sekarang Ilham ambil ini tadi satu, dicelupkan ke dalam sana, kemudian dicocokkan dengan warnanya di sini, nah dia sama di mana ini kira-kira berapa pH-nya? Kira-kira di tengah lagi, ya lebih ke situ. Nah sini lebih sini ada hijau dikit itu kan? Nah, itu sekitar 6 ya, jadi 6. Jadi pH yang bagus itu netral antara 6 sampai 7 itu netral, jadi tidak tercemar secara derajat keasaman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk membuktikan bahwa di dalam air ini mengandung oksigen terlarut tinggi atau rendah, maka kita gunakan namanya diometer. Dan kebetulan tadi ada kegiatan lapor juga mengukur kualitas air dan alat ini sudah dikalibrasi. Nah coba Ilham colokin probe-nya itu ke dalam ya, di dalam lagi kan lihat itu angkanya kan cukup tinggi tuh ya. Nah ini alat ini merespon kondisi oksigen terlarut yang ada dalam air ini. Kalau kondisi oksigen terlarutnya itu berkisar antara 5 ke atas, dapat menopang semua kehidupan dalam air. Ini kan cukup bagus, ini ada angka 8 di sini. Iya, Pak. Artinya 8 ppm. ppm itu satuan kandungan oksigen terlarut dalam suatu larutan.
kepanjangan ppm itu adalah part per million. Jadi 1 dalam 1000 bagian. Dan kondisi oksigen terlalu 8 ppm ini menunjukkan kualitas air di sungai yang Nak Ilham ambil ini bagus dan dapat menopang kehidupan dalam air. Misalkan ikan, ada bentosnya, udang, cacing di dasar gitu. Jadi cukup bagus. Jadi ini tidak tercemar. Jadi seperti itu ya. Oke, siap Pak. Nah, kemudian juga untuk melihat secara biologi, nanti kita lihat di bawah mikroskop. Ya. Nah, ini coba Nak Ilham ambil nah ini ambilin satu ya. Ini kan ada ini namanya gelas kaca objek. Ini ada kaca penutup ya. Nah, ambil ini satu, pegang tangan kiri, teteskan air sedikit, ambil air itu, sedikit saja, tetes sedikit aja taruh di sana, ya. Oke, balikin lagi. Ini kita tutup pakai kaca penutup. Sekarang coba lihat di bawah mikroskop. Tuh. Oke. Kita sudah diatur. Secara lebih nanti kita screenshot capture, nanti ada beberapa fitoplankton yang dapat tercapture di sini, kita bisa lihat di dalam laptop. Pak, mungkin teman-teman bahwa informasikan air yang dibawa ini itu tidak tercemar. Tidak tercemar berarti Pak ya? Ya, bagus ya berarti ya. Aman. Oke Pak, terima kasih Pak ya Oke, untuk ya. ininya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Duduk Kam. Pak, jadi gini Pak. Iya. Saya kan sudah menyelesaikan penelitian di sungai yang tercemar kemarin Pak. Oh iya. Nah, ini Pak, kualitas air sungai itu tuh zonk Pak, tidak ada unsur kimia maupun zat yang tercemar lainnya Pak. Jadi dengan kata lain sungai kita tuh bersih Pak, tidak tercemar sama sekali. Alhamdulillah, lega saya dengarnya. Ini kabar yang sangat baik Ham. Kita harus segera mengabari warga agar mereka tidak resah lagi. Oke, siap Pak, siap. Ya, nanti saya akan coba hubungi Pak Idris dan perangkat desa lainnya agar menghubungkan warga untuk membahas ini. Oke, baik Pak. Baik Pak. Saya permisi dulu Pak ya. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Sebelumnya nanti kita akan mendengarkan hasil penelitian Ilham tentang kondisi air sungai yang ada di sini, dan izinkan saya berbicara. Tradisi menangkap ikan yang sudah dijalani secara turun-temurun adalah warisan dari leluhur yang sangat berharga. Ini bukan sekedar cara menangkap ikan, tetapi juga cara kita bersyukur dan menghargai alam yang memberikan kita kehidupan. Bekarang tidak hanya tentang mendapatkan hasil, tapi juga tentang menjaga keseimbangan alam. Sungai adalah sumber kehidupan. Jika kita merusaknya, kita juga akan merusak masa depan kita sendiri. Saya ingin kita semua ingat bahwa pekarang harus dilakukan dengan cara yang benar, tanpa merusak lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan sungai, memastikan bahwa cara kita menangkap ikan tidak merusak ekosistem. Hanya dengan begitu tradisi ini bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Sekarang kita dengarkan
paparan dari Saudara Ilham tentang kondisi air sungai kita. Semoga beberapa hari yang lalu dia datang ke saya untuk mengecek kualitas air sungai. Jadi kualitas air itu secara fisika, kimia, biologi sudah saya bantu cek laboratorium, itu semuanya sudah bagus. Nanti kita akan sampaikan kepada para warga di sini. Hasil pengujian kadar oksigen terlarut pada sungai tersebut pada titik 1 itu ada 8,2 mg per liter, titik 2 7,8 mg per liter, titik 3 8,0 mg per liter. Hasil ini menunjukkan air sungai kita bersih dan aman. Tak mungkin, Ilham nih pasti salah. Dia nih nak kebohongi kita kalau ya dah yuk. Iya. Benar Nian, kami tidak percaya. Sudah jelas-jelas sungai kita ini tercemar. Benar. Nah, kalian mikir be, apa kalian galak? Makan ikan dari sungai yang cemar. Apa kalian tidak takut dengan penunggu sungai yang kemarin dengar? Iya takut. Takut penyakit kakek kami. Jadi dia nih pasti bohong. Iya dia bohong. Oi Pio, Mari kita dengarkan Ilham menjelaskan. Kita beri kesempatan Ilham untuk menjelaskan lebih lanjut. Kita tidak akan selesai jika terjadi seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu Nak Ilham datang menghadap ke saya, membawa sampel air sungai, kemudian dia minta tolong kepada saya untuk mengecek kualitas air tersebut. Dan sebagai guru biologi, saya paham tentang kualitas air secara fisika, kimia, dan biologi. Dan setelah saya bantu cek, baik dari kadar pH-nya, oksigen terlarutnya, maupun secara biologi, melihat dari kondisi plankton yang ada di dalamnya, itu menunjukkan secara umum bahwa kualitas air itu bagus, tidak tercemar. Jadi tidak mungkin anak Ilham kita itu berbohong kepada Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, berdasarkan uji kualitas air secara fisika, kimia, dan biologi, bahwa kualitas air itu dinyatakan tidak tercemar. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nah, dari penjelasan Pak Soleh barusan, air sungai kita bersih dan aman. Jadi siapa yang bohongi kita nih? Bikin kita takut, baik. Siapa Itulah si Pio sama rombongannya yang kemarin ngomong. Azra juga. Iya nih ya, dia sama Azra ya? Yang menyebarkan gosip itu ya? Tidak. Kami tidak ada hubungannya apa-apa dengan rumor itu, Bu. Benar. Benar, Bu. Tidak apa-apa kalian. Tidak, Bu. Tapi banyak warga yang tengok kalian melakukan itu. Tidak, Bu. Sumpah, benar. Tidak tahu, Bu. Tidak benar. Disuruh. Woi Vio, Azra, aku nilai ada buktinya. Kenapa kamu nak nyebar kebohongan itu? Kami ini cuma jago keselamatan semua warga. Nah, iya benar. Samu nyagok keselamatan sungai, ya Pio? Iya, benar. Maaf semuanya, sebelumnya aku ngomong, aku balik kampung bukan karena aku libur semester. Tapi seharusnya aku ngambil semester pendek. Karena aku dapat foto kiriman dari Ilham tentang kelakuan Pio dan kawan-kawannya, jadi aku harus balik. Aku nanya langsung dengan mata kepala aku, apa yang mereka lakukan selama ini. Sini kita berdiri, warisan para leluhur, tradisi yang terukir. Malam. Aku udah bisa tinggal diem, sepanjang sungai kita cemar ini. Iya bro. Aku ada rencana, aku nak balik ke kampung, menyelidiki masalah kita ini. Dengan cara aku berbaur dengan rombongan Pio. Dengan cara itu, aku bisa lebih dekat lagi dan bisa leluasan mencari info.
tapi kau jangan ceroboh, harus hati-hati gitu. Oke. Ini depan masa depan sungai kita. Tradisi tangkap ikan beramai-ramai turun masuk air sungai. Wih, jangan saya. Lihat nih, keren men. Aku juga lah nyuak dari tadi. Daripada kita nyuak-nyuak becak, mana kalau kita ajak kenalan? Ay, malu. Tapi lah yang sana. Kau. Ya sudah sih. Ini kan aku nak buat nomor untuk dia. Doakan aku. Ya. Permisi Kak, ini ada titipan surat untuk Kak. Iya, makasih ya. Yaudah Kak, makasih. Saya permisi. Ika. Sini. Apa tadi? Kayak teman. Santai. Nasya deh. Ika, kamu kalian tahu ya? Oh iya, jadi kenali ini namanya. Hai, Abden. Ini Tasya. Halo. Kami teman-temannya. Hai. Aku Arif, cowoknya Rika. Hah? Oh, jadi kalian? Aduh Kak, aku minta maaf banget Kak, aku gak tahu beneran. Aku gak tahu. Kenapa ya? Senang kok teman kamu. Ya udah Kak Arif, Rika, kami kembali ke tempat duduk ya. Bye-bye, sih. Cie, di dekat orang tua ya. Jadi siapa kalau kau yang atau kau mau ada mana perlu yang lain syarat? Itulah, tahu lagi dengan mereka. Para pengerti kafir. Tapi ada satu hal yang udah galak orang minum, mabok, main slot, segala hal negatif yang mereka lakui, kau jangan lakukan. Tenang mereka, aman. Sabar sudah. Semoga kedepannya kampung kita tuh nyaman, damai, sejuk, baik asri, tak dulu lagi. Amin. Dewe bentuk jadi tak balik. Jadi aku sama Ririt sama juga. Rame dong. Rame lah, berarti ada budi. Pasti rame, karena itu lagi sama temen sekarang. Aku juga, apalagi kan cuaca lagi bagus sekarang. Kita seru sih, sekarang kaget. Iya. By the way, kayaknya udah masak sih, Rep. Balik. Ayo. Ayo, duluan deh. Anu, udah ketemu budak-budak? Sudah, nyata emang bener. Rio dan kawan-kawannya itu memang berani nih agak ke sekarang ini. Kalau menurut aku Pak ya, itu kan buat mencegah dia biar tidak terlalu buat rusak sungai itu. Jadi kita buat rencana cak mana kita ngagal ke budak ini merusak sungai tersebut. Jadi apa Pak rencana kita? Arif dan Ilham, kalian tidak perlu mencegah mereka itu dengan nasihat. Mungkin yang perlu dilakukan itu dengan siasat agar supaya mereka takut. Nggak perlu jadi hantu ya Pak? Iya, usahakan kamu untuk mendapatkan cara agar supaya bisa menggagalkan mereka itu. Oke, berarti kita buat siasat, pura jadi hantu biar mereka takut Pak ya. Oke. Setelah berhubung ini sudah sore Pak, kami pamit dulu Pak ya. Ya, Pak. Ya. Ini Pak. Assalamualaikum Pak. Aku ceweknya dengan kalian. Kenapa cewek ini bos? Arif! Maka dari itu, aku, Ilham, dengan Pak Idris membuat skenario
seolah-olah menunggu sungai itu marah. Dengan cara itu, biar kalian dan lagi merusak sungai dan menjual ikan-ikan itu secara ilegal. Baca lagi pengelang. Jadi, kamu dan Nika pacaran? Tak perlu bahas tak? Memang seharusnya tidak perlu dibahas dari awal ya, karena kamu cuma manfaatin aku aja kan. Tapi kamu nyakitin. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua, Vio mengakui sesuatu. Memang benarlah, Vio dan teman-teman yang menyebarkan rumor tentang pencemaran air di sungai. Kami melakukannya karena kami ngagal ke tradisi Bekarang. Kami sangat menyesal. Kami salah. Kami mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Maaf. Vio, apa yang kamu lakukan memang salah. Tapi langkahmu untuk mengakui kesalahan ini merupakan langkah yang baik. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kami berjanji Pak untuk tidak lagi melakukan tindakan ilegal dan untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami juga akan membantu dalam persiapan tradisi Bekarang dan berpartisipasi dengan sepenuh hati. Kami juga akan bekerja keras Pak untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sedikit akan mengomentari atau memberikan pandangan pada kegiatan kita hari ini, terutama tentang potensi desa kita yang kita jadikan lokasi KKN dan juga akan kita jadikan tempat kegiatan supervisi. Kami secara umum melihat desa ini sangat berpotensi, terutama kegiatan budaya dan adat ya di sini. Kita melihat patut untuk kita jadikan fokus dari pembinaan atau profil dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Potensi wisata, saya kira wisata religi, wisata budaya dan adat yang ada, saya kira cukup menarik. Tak lupa juga saya lihat kuliner juga sangat bisa berpotensi untuk bisa kita kembangkan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, anak-anak mahasiswa KKN dan para dosen nanti untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini untuk kita mari mengembangkan desa kita ini, desa lokasi KKN kita ini untuk bisa menjadi desa yang lebih maju dan mandiri lagi. Saya kira itu, sementara mungkin ada tambahan dari Bu Ayu. Terima kasih Pak Prof. Jadi adik-adik KKN, saya berharap ya, karena saya juga sebagai pengamat UMKM, saya minta adik-adik untuk membantu promosi wisatanya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, coba diangkat potensi yang ada di sini, kemudian dibantu untuk promosi secara digital ya. Karena ketika pariwisata ini hidup, maka sektor UMKM yang terkait dengan wisata ini nanti akan hidup juga. Jadi banyak nanti souvenir yang bisa dihasilkan dari desa ini. Dan ini tentunya adik-adik KKN mulai dari sekarang ya. Coba dicari potensi apa yang ada di desa ini yang mengandung kearifan lokal. Jadi itu bisa dibuat souvenir. Nah, ketika wisata maju, souvenirnya maju, kemudian banyak kegiatan lain, mungkin bahkan homestay. Homestay itu juga nanti membutuhkan banyak sekali peran dari UMKM. Jadi harapan kami, ayo gunakan secara maksimal potensi adik-adik untuk membangun desa ini. Mungkin itu Pak Rektor. Benar sekali Pak Rektor, Ibu Ayu, kami melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan. Baik Pak, kami siap membantu bila perlu nanti kita adakan workshop dengan mengajak anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi Bekarang ini.
Bila perlu nanti kita adakan lomba juga dan mengajak anak-anak muda. Mungkin itu aja. Teman-teman ada tambahan lagi? Nggak ada ya? Oke. Ananda Ilham, kami melihat potensi dan kerja keras Ananda sangat bagus dan hasilnya juga memuaskan. Oleh karena itu kami akan mengapresiasi Ananda untuk bisa memberikan semacam penghargaan khusus, dan tapi secara khusus di Universitas Muhammadiyah Palembang akan menawarkan kepada Ananda untuk bisa kuliah dan bisa memilih salah satu prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang, tapi melihat potensi dan tugas yang Ananda lakukan, saya kira yang lebih ini ke prodi biologi yang ada di S1 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, menawarkan beasiswa pada siswa yang berprestasi. Saya melihat di sini Ananda Ilham ini sudah melakukan hal yang sangat positif, sekaligus dapat mengklarifikasi isu-isu tentang pencemaran lingkungan. Nah, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tentang Pak Rektor akan memberikan beasiswa kepada Ananda Ilham. Saya sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang menyambut baik. Saya lihat ada dua perspektif yang disampaikan oleh Ananda Ilham. Satu perspektif lingkungan. Nah, kalau bicara tentang lingkungan, di salah satu program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, kita mempunyai program studi pendidikan biologi, dan apa yang disampaikan oleh Ananda Ilham nanti tentu dapat didalami, ya, bagaimana mutu air yang memang harus dijaga, termasuk juga bagaimana mengkonservasi atau menjaga lingkungan. Itu perspektif yang pertama. Yang kedua, mungkin Ananda Ilham juga saya lihat mempertahankan tradisi yang positif. Ya, tadi disampaikan bekarang. Nah, menurut saya ini juga di Universitas Muhammadiyah Palembang, di salah satu program studi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu ada juga program studi pendidikan sejarah. Nah, ini dekat sekali juga dengan hal-hal yang sifatnya melakukan kelestarian budaya. Maka itu menurut saya ada dua tawaran kepada Ananda Ilham, silakan nanti memilih salah satu dari dua program studi itu. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor, saya sebagai dekan menyambut baik dengan tawaran Pak Rektor untuk memberikan beasiswa. Dan insya Allah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang siap mendidik Ananda Ilham untuk lebih maju ke depannya dan lebih sensitif terhadap lingkungan dan lebih mengetahui tentang antropologi dan budaya melalui program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya rasa demikian. Suatu kehormatan bagi saya Pak untuk menerima penghargaan dari Bapak Rektor dan Ibu. Saya sangat berterima kasih untuk berkesempatan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya berjanji untuk memanfaatkan ilmu yang saya dapat untuk berguna bagi desa dan masyarakat lain. Selamat Anda. Tradisi bekarang adalah sebuah kegiatan budaya yang telah berlangsung turun-temurun di suatu daerah yang terletak di tepi sungai atau perairan. Awalnya, tradisi ini dimulai sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Pada masa itu, populasi ikan di sungai sangat melimpah, sehingga kegiatan bekarang tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem sungai. Tiap daerah memiliki cara sendiri dalam melaksanakan tradisi bekarang.
Ada yang digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, ada yang disertai dengan ritual atau upacara adat. Seperti di Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Bekarang digelar menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim, Bekarang dilaksanakan pada musim kemarau atau pada saat air surut. Di Kabupaten Banyuasin, pelaksanaan Bekarang dilaksanakan untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Di Musi Banyuasin atau Muba, Bekarang dilakukan menjelang musim hujan atau setelah musim panen sebagai bentuk syukur. Sementara di Lahat dan Empat Lawang, Bekarang digelar sebagai ajang berkumpul dan mempererat tali silaturahmi. Selain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan, tradisi ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan sosial, melestarikan budaya, dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Jadi, tradisi Bekarang di Sumatera Selatan mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal di tengah gempuran teknologi di era modern yang berakibat terjadinya perubahan sosial, pengaruh globalisasi, dan kurangnya minat generasi muda untuk meneruskan tradisi. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi berbasis media sosial kepada generasi muda tentang pentingnya suatu tradisi. Bisa dengan memberikan ide kreatif melalui konten foto atau video menarik dengan tujuan mengenalkan dan memberikan makna dari tradisi tersebut. Oi Bekarang di Batangahi, ngambillah seluang, mana didapat ikanlah betul. Oi nak ngapa nian, dek kan urung Bekarang, dek kan urung lagi. Kemajuan zaman sudah di depan mata, semua orang mengikuti arusnya.
namun jangan sampai terlena, sebab kita orang berbudaya. Marilah kawan-kawan sanak saudara, kita rawat tradisi yang ada. Bekarang tinggalan nenek moyang kita, menjadi pedoman untuk generasi.